Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Azalia dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan mengkonfigurasikan bagaimana cara di sini saya akan men-setting VoP di simulasi jaringan Cisco Packet Tracer via CLI. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan router. Di sini router yang kita pakaikan adalah yang jenis 2811. Lalu yang kita butuhkan ada dua buah switch. Lalu kita juga membutuhkan 5 buah IP phone. Untuk switch pertama kita membutuhkan 2 IP phone, lalu untuk switch kedua kita membutuhkan 3 IP phone. Lalu kita akan menambahkan kabel. Di sini kita menggunakan kabel yang otomatis akan menyambung sesuai tipe yang dibutuhkan. Dari router ke switch pertama dan dari router ke switch kedua. Lalu juga dari switch ke masing-masing IP phone. Lalu langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menghidupkan IP phone. Tambahkan benda ini. Kita hidupkan semua IP phone yang tersedia di sini. Setelah IP phone-nya sudah kita hidupkan, lalu di sini kita akan memberikan alamat IP dari router ke switch. Di sini saya menggunakan 10.10.1.1. Lalu untuk yang di sebelahnya saya menggunakan 20.20.1.1. Di sini saya menggunakan IP kelas A. Lalu untuk nomor teleponnya, untuk telepon pertama ada 212 221 222 223. Ini kita susun agar enak dilihat. Nah, langkah selanjutnya kita akan pergi ke router. Router kita pergi ke CLI. Bagian ini kita tulis 0, lalu enter. Lalu kita ketik enter, lalu kita enable. Lalu kita masuk ke halaman configuration terminal.
di sini kita akan mengetikkan interface FA 0 garis miring 0. Kita enter. Nah, setelah itu kita akan mengetikkan no shutdown. Dot ini dot 1Q10. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengetikkan IP address yang telah kita buat. IP yang kita masukkan adalah IP dari router ke switch pertama, yaitu 10.10.1.1 lalu kita ketikkan subnet max-nya 255.0.0.0. Di sini kita hanya menggunakan 255 sekali karena kita menggunakan IP kelas A. Setelah kita enter. Nah, di sini switch pertama sudah memiliki IP dan terlihat di sini dia udah berwarna hijau. Lalu kita akan masuk ke IP DHCP pool, IP telepon. Lalu kita enter, lalu kita masukkan networknya 10.10.1.0, lalu spasi dan ketikkan subnet max-nya. Lalu kita enter. Lalu gitu kita akan masukkan ke default router. Di sini kita akan langsung mengetikkan IP yang kita ketik tadi, yaitu 10.10.1.1. Lalu kita enter. Lalu untuk di bawahnya kita akan menggunakan hal yang sama, tapi kita tulis option 150 IP 10.10.1.1. Setelah itu kita enter. Nah, setelah kita enter, kita bisa masuk ke laman teleponi dengan perintah teleponi service. Nah, setelah masuk di konfigurasi teleponi, kita akan masukkan IP address port 2000. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita akan mengetikkan ada berapa IP pon yang kita pakai. Kita memakai 5 IP pon, berarti kita akan mengetikkan perintahnya max min dn spasi 5. Ini untuk menandakan berapa IP pon yang kita pakai. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan lagi max min epon spasi 5. Nah, kita masuk di sini, kita akan ketikkan auto assign lalu kita enter. Lalu kita masukkan nomor untuk masing-masing IP pon dengan perintah epon min dn 1 on min dn 1, lalu kita enter. Kita masukkan numbernya, number 212, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita ketikkan lagi bagian epon kedua, lalu kita enter lagi, lalu kita masukkan number.
213. Lalu kita enter. Nah, setelah kita enter, kita lanjut ke epon selanjutnya sampai 5 epon. Nah, setelah masuk di sini, kita akan men-setting switch pertama. Ini adalah yang di router ini adalah settings untuk switch pertama. Lalu kita masuk ke switch pertama. Bisa dilihat di sini sudah tersambung. Seperti ke CLI. Nah, di sini kita klik enter, lalu kita enable. Masuk ke configure terminal. Nah, setelah itu kita akan memasukkan VLAN-nya VLAN 10. VLAN 10 enter, lalu internet FA 0/1 switch port di trunk. Lalu kita enter, lalu interface range FA 0/2 min 4. Nah, setelah itu kita masuk ke switch port voice VLAN. VLAN 10. Pastikan di sini tidak ada yang typo karena akan mempengaruhi sekali. Nah, setelah selesai dari switch 1, kita akan lanjut ke router. Di router ini kita klik exit, kita enter. Lalu kita akan mengkonfigurasi ulang ini. Kita menggunakan interface Fast Ethernet 01 karena yang tadi 00. Lalu ketikkan perintah sama seperti yang tadi. Yang tadinya angka 10 diubah menjadi angka 20 untuk membedakan antara 1 sama 2. Kita masukkan IP address yang kita buat untuk IP kedua, untuk switch kedua, yaitu 10.20.1.1 dan subnet masknya 255.0.0.0. Lalu kita enter. Pastikan tidak ada yang typo IP addressnya. Lalu kita akan masuk ke DHCP pool IP telepon. Kita enter.
Ini kita ada salah ketik. Itu kita akan memasukkan option 150 IP 20.20.1.1, lalu kita enter. Nah, setelah selesai semua, kita masuk lagi ke teleponik, konfigurasi teleponik dengan perintah telephony in service. Lalu kita tulis IP source address 20.1.1 port 2000. Kita enter, lalu kita ketikkan jumlah IP phone yang tadi ada. Kita masukkan. Nah, di sini kita sudah ketik semua, lalu kita akan pergi ke switch kedua. Di sini sudah tersambung, kabelnya sudah hijau. Lalu kita akan masuk ke konfigurasi switch 2. Kita pergi ke CLI, lalu kita enable, lalu kita pergi ke configure terminal. Lalu kita tulis line 20 internet FA 0/1, lalu switch port mode terang, setelah itu interface ring FA 0/2-4, enter. Setelah itu kita pergi ke switch port VLAN voice VLAN 20, switch port voice VLAN 20, lalu kita enter. Nah, setelah itu di sini mungkin IP-nya baru masuk, jadi kita hias-hias sedikit.
Ini ada IP-nya 212. Di sini juga ada 213. Di sini nah, di sini IP-nya sudah masuk 201, 222 dan 223. Kita akan mencoba menelepon dari 1. Kita ketikkan nomor yang akan ditelepon 213. Kita telepon. Nah, kita cek di sini. Nah, teleponnya tersambung. Lalu kita matikan. Dari telepon sini kita akan mencoba nelpon ke seberang. Dan nomor kemudian 223. Lalu kita telepon. Ini kita lihat yang 223. Jadi nomor teleponnya masuk dan terkoneksi. Nah, lalu kita matikan. Lalu kita akan coba dari 222 ini ke sesama jenisnya 221. Lalu kita telepon. Nomornya kelebihan. Teleponnya bisa kita lihat di 221 dan terkoneksi. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih.